Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Kami dari kelompok 36 dari Kan 03 akan mempresentasikan tentang Smart Sleeping Pod untuk milestone 4. Anggotanya terdiri dari saya, adalah Laura Srika Putri, dan juga teman-teman saya pada layar. Kemudian untuk kontennya ada 4. Lanjut. Yang pertama ada risk register, yaitu tahap pertama identify. Di sini kami ada terbagi menjadi beberapa kolom, yaitu ID, WBS, kategori risiko, deskripsi risiko, sebab akibat, dan juga tipe. Untuk yang pertama ada R01 untuk WBS 131 berupa teknis, yaitu kegagalan integrasi API akademik. Kemudian ada ID R02 untuk WBS 1222 untuk kategori risikonya eksternal, dan juga deskripsi risikonya berupa keterlambatan fabrikasi pot. Untuk R03 WBS 113 kategori risikonya organisasional untuk penolakan izin lokasi spesifik. Untuk ID R04 WBS 1411 infrastruktur ketidakstabilan jaringan internet atau LAN. Ada ID R05 untuk WBS 1231 kategori risiko teknis untuk malfungsi smart lock, ID R06 WBS 1522 untuk risiko operasional, isu kebersihan dan juga bau, ID R07 untuk WBS 12 finansial kenaikan harga material, next. ID R08 untuk WBS 1321 kategori risikonya teknis, bug pada logika timer. Untuk ID R09 WBS 1521 kategori risiko bisnis, permintaan membludak atau high demand. Dan juga ID R10 untuk WBS 1512 kategori risiko eksternal untuk minus sponsor tambahan. Next. Oke, selanjutnya kenalin aku Ferry Fadlias Yubuan NIM 1332044. Ya, di sini ada analisis kualitatif lanjutan dari penjelasan teman saya identifikasi risikonya. Saya menambahkan ada kolom probabilitas, dampak, skor risiko, level risiko dan hingga prioritas yang dapat dilihat pada slide. Oke, adapun matriks probabilitas dan dampak yang telah saya buat itu merupakan ya dampak di sumbu sumbu X dan probabilitas di sumbu Y, dan di sini posisi-posisi dari risk register yang udah dituliskan oleh teman saya ada R03 R05 bagian improbable dan catastrophic, dan sisanya yang dapat dilihat pada layar. Oke, dalam menentukan matriks probabilitas ini untuk sumbu X sendiri, probabilitasnya itu mengukur seberapa sering risiko itu mungkin terjadi gitu ya. Dari skala 1 ke ketika risiko hampir mungkin tidak terjadi di bawah 10%, dan skala 4 yang mungkin risikonya hampir pasti terjadi di antara 71 sampai 90%. Oke, selanjutnya untuk skala dampak pada sumbu Y. Ini tuh kita untuk mengukur tingkat keparahan efek risiko terhadap tujuan proyek, baik itu biaya, waktu maupun kualitas. Di mana skala 1 itu bisa dibilang kita dapat mengabaikannya karena dampaknya yang sangat kecil. Dan skala 5 yaitu sangat ekstrim, di mana terdapat kerusakan permanen, kerugian finansial yang mematikan proyek seketika atau dampak yang sangat memberatkan. Dan untuk skala di tengahnya ya menyesuaikan gitu, sedang, kritis, dan bencananya. Oke, next. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Biu, NIM 048. Jadi untuk strategi mitigasi resiko, pertama ada resiko teknis di R01 dan R04, yaitu kegagalan API dan jaringan. Nah, strateginya adalah mitigasi dengan menyiapkan database caching dan fitur offline mode. Yang kedua ada resiko vendor di R02, yaitu keterlambatan fabrikasi. Kita menggunakan strategi transfer yang bisa dialihkan kepada vendor melalui kontrak yang memuat kapsul denda keterlambatan yang ketat. Yang ketiga ada resiko operasional dan legal di R05 dan R03. Itu seperti di smart lock yang macet, kami bisa menggunakan avoid atau penjagaan dengan memastikan ketersediaan kunci manual fisik dan izin lokasi dimitigasi dengan pengurusan legalisasi sejak awal secara paralel. Lanjut. Selanjutnya adalah perencanaan respon risiko oleh saya, Gaya Marisa Subiantoro, NIM 133236046. Ini berikut adalah disregister, WBS resiko, dan rencana mitigasi resiko, evaluasi rencana mitigasi resiko. Untuk resiko yang pertama adalah kegagalan integrasi API akademik. Untuk rencana mitigasinya adalah mengajukan akses API lebih awal dan MOU, fallback input manual, cache data juga terjadwal. Untuk evaluasi rencana mitigasi resikonya adalah uji apakah API stabil dan fallback berjalan, dan monitoring penggunaan fallback. Dan beberapa risiko lainnya termasuk resiko keterlambat fabrikasi pot, itu memiliki rencana mitigasi SLA vendor dengan penalti, dan memiliki vendor cadangan dan desain yang modular. Dan evaluasi rencananya adalah lead time aktual dievaluasi mingguan. Selanjutnya oleh teman saya. Ini masih perencanaan respon risiko untuk mitigasi, dan selanjutnya masih untuk risiko dan koreksi faktor risiko. Baik, selanjutnya adalah untuk risiko 131 ada kegagalan integrasi API akademik, 122 keterlambatan fabrikasi pos, 113 penolakan izin lokasi spesifik, 1411 ketidakstabilan jaringan internet, 1231 malfungsi smart lock. Kemudian koreksi faktor dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya 1522 isu kebersihan dan bau, hygiene, 12 kenaikan harga material, 1321 bug pada logika timer, 1521 permintaan membludak, dan 1512 minat sponsor tambahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.